Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man intalah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza jaa syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus syayatin. Shadaqallahul azim. Segenap hadirin hadirat pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Saur Maida Gultom MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Atit Horyati Juhartita SPD, Bapak Zainal Ma'arif SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ataupun Akademik, yang sama-sama kita hormati Ibu Fitri Setiawati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Bapak Ibu Dewan Guru, Kasatlah, Tendik, karyawan, dan seluruh peserta didik SMP Negeri 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang tak pernah terlepas dalam lisan kita, yang tiada pernah terhenti dalam detak jantung kita. Di mana saja kita berada, kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hariban junjungan kita penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV 48 Jakarta yang saya hormati, tanpa terasa oleh kita, waktu itu memang pasti berjalan, melangkah terus ke depan. Ramadan sudah hampir di pertengahan. Tak terasa oleh kita, tamu yang begitu mulia hadir kita nantikan, kita rindukan. Saatnya menjelang akhir-akhir mungkin nanti meninggalkan kita. Ada satu kesedihan buat kita. Kenapa? Karena begitu Ramadan memberikan banyak fasilitas buat kita yang membuat kita bahagia untuk akhiratnya. Hadirin para pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merugi karena mensia-siakan Ramadan. Maka pantas ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Bicaranya adalah tentang kualitas. Dan Ramadan ini bukan hanya sekedar berbicara tentang lapar dan dahaga, tetapi Ramadan adalah bicara tentang bagaimana mereset tubuh kita, bagaimana mereset hati kita. Mereset tubuh kita dengan tidak makan dan tidak minum pada siang hari, itu merupakan satu perjalanan ataupun proses metabolisme tubuh yang luar biasa yang menyebabkan seseorang itu menjadi sehat. Benar kata Rasulullah, sumu tahsihu, berpuasalah kamu maka engkau akan menjadi sehat. Lalu ada lagi meriset tentang hati kita. Ramadan mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari sifat iri hati, dengki, hasad, hasud, ghibah, dan namimah. Segala penyakit-penyakit hati itu kita mencoba untuk menghindar, bahkan kita tangkis itu semuanya. Oleh karena itu butuh persiapan Ramadan itu agar kita mendapatkan kualitas ibadah yang bisa kita harapkan. Pada akhir-akhir ini orang berbicara tentang ibadah puasa itu hanya sekedar menunaikan kewajiban saja. Kalau sekiranya setiap Ramadan dijadikan satu ajang introspeksi diri, bermuhasabah, bahwa bulan Ramadan ini juga termasuk bulan muhasabah.
maka muhasabah kita adalah bagaimana membuat kualitas ibadah kita akan naik terus grafiknya. Oleh karenanya ada keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Itulah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia begitu angkuh, begitu sombong dengan fasilitas yang Allah berikan, seakan-akan kita enggan untuk meraih itu semua. Apa saja fasilitasnya? Fasilitasnya yang pertama, Ramadan itu dikenal dengan syahrul ibadah. Man taqarraba bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa, wa man adda faridatan kana faridatan fi ma siwa. Siapa orang yang melakukan perkara yang sunnah, Allah balas dengan pahala yang wajib. Dan siapa orang yang melakukan perkara yang wajib, Allah akan balas 70 kali lipat pahala yang wajib yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ini satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ini satu janji yang Allah juga berikan kepada kita. Lalu mengapa kita selama ini berpuasa di bulan suci Ramadan seakan-akan kita tidak mau dekat, tidak mau meraih daripada fasilitas yang Allah berikan? Rugi kita, sangat-sangat merugi, menjadi orang yang muflis, orang yang rugi. Yang kedua, Ramadan dikenal dengan syahrul maghfirah. Dari awal kita melaksanakan ibadah puasa sampai akhirnya, Allah telah menyediakan satu bentuk ampunan bagi siapa saja hambanya yang pada bulan itu dia berpuasa dengan iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah. Kalau mungkin dulu kita mengenal bahwa puasa dibagi terhadap 3 fase, maka itu terbantahkan. Kenapa? Tidak ada 3 fase itu. Yang ada, setiap di awal Ramadan sampai akhir sudah mengandung rahmat, sudah mengandung ampunan, dan sudah mengandung terbebas dari api neraka. Mana hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzuru ilaihim birrahmah, wa man nazara ilaihim birrahmah la yu'adzibu ba'dan abada." Ketika kita memulai Ramadan dengan malam pertama, atau ketika kita mengalami malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya, mereka yang begitu gembira melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Allah akan memandang mereka yang mereka itu beribadah puasa berangkat dari kepada keikhlasan dan penuh pengharapan kepada Allah. Lalu kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa man nazara ilaihim birrahmah. Dan ketika Allah melihat itu dengan rahmatnya, la yu'adzibu ba'dan abada. Kita tidak akan pernah disiksa oleh Allah selama-lamanya sepanjang rahmat itu diberikan kepada kita. Begitu tinggi nilainya, begitu mahal nilainya rahmat. Oleh karena itu hadirin para pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sia-siakan Ramadan. Ramadan ini bulan yang menjadi satu dasar kita melatih diri kita, mendidik diri kita untuk menjadi orang yang berkarakter beriman, orang yang berkarakter akhlak mulia, orang yang berkarakter dengan kedisiplinannya. Salah satu disiplinnya adalah dengan bagaimana kita berbuka waktunya dan bagaimana ketepatan kita untuk melaksanakan ibadah sahur pada saat pagi harinya. Hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Panjang sebenarnya kalau bicara Ramadan, tapi sekelumit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang terpenting, semangat Ramadan harus bisa kita lahirkan dalam diri kita supaya terbentuk karakter keimanan, supaya kita bisa membelenggu setan, supaya kita bisa memusnahkan, membinasakan keegoan, kesombongan dalam diri kita. Yang terakhir, dalam sebuah makalah ulama, fi kayan syat kullu insan litilawati wal qiyam wa yusaffat kullu syaitan wa yukabbar min mahani. Hei padamu Ramadan, kau jadikan manusia semangat akan ibadah kepada Allah. Dengan apa? Litilawati wal qiyam, dengan membaca Al-Quran dan tegak berkesungguhan di malam harinya, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajud dan hajatnya, dengan sholat tasbih dan sholat taubatnya. Lalu kalau sudah kita membaca Al-Quran, kita menghambakan diri kita dengan sujud kita, dengan ruku kita, dengan sholat kita, barulah kita bisa yusaffat kullu syaitan, bisa membelenggu setan.
Setelah itu kita bisa memusnahkan, membinasakan kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam wa abyanin nizam kalam Allahul Malikul Alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن